kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Dari pemilu Indonesia, orang Malaysia jadi tahu betapa besarnya Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go! Sorotan media dari penjuru dunia, termasuk Malaysia, Singapura, itu tertuju kepada Indonesia dikarenakan adanya pemilu yang meriah. Mungkin bagi orang Malaysia, pemilu di Indonesia berbeda dengan di Malaysia karena Indonesia adalah negara presidensial, yang artinya kepala negara dan kepala pemerintah itu dipimpin oleh presiden dan itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dengan adanya pemilu ini membuat orang Malaysia jadi tahu betapa hebat dan besarnya Indonesia. Saya bermula bukan di Jakarta, tetapi di ibu kota Provinsi Jawa Timur, iaitu kota Surabaya. Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia. Jawa Timur pula provinsi yang sangat-sangat penting. Jumlah penduduknya dah lebih 40 juta, bayangkan. Satu provinsi di Indonesia ni lebih ramai penduduknya daripada seluruh negara Malaysia. Dan di Jawa Timur ni bukan hanya ada penduduk lebih 40 juta, tetapi penting dalam pilihan raya presiden ni. Kalau ikut sejarah, tidak pernah ada mana-mana calon presiden yang menang tanpa menang Jawa Timur. Maka saya di sini antara lain untuk memahami apakah unik provinsi selain daripada Jakarta, tempat yang lain daripada Jakarta, dan juga khususnya memahami dinamika politik Islam selera Indonesia yang mungkin berbeza daripada politik Islam di Malaysia. Saya berjumpa dengan seorang kiai di Bangunsari, sebuah perkampungan di Surabaya. Nama kiai itu Kiai Hoirun. Sejarah Kiai Hoirun ini sangat unik kerana usaha beliau mendampingi pekerja-pekerja seks di Bangunsari telah menyebabkan hari ini Bangunsari dalam istilah di sini bebas prostitusi. Tapi yang penting di sini, Kiai Haji Hoirun merupakan salah seorang dari ribuan tokoh agama di Indonesia yang datang dari Nahdlatul Ulama NU atau NU melalui sistem pesantren, iaitu institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia, mirip seperti sekolah pondok di Malaysia. Indonesia khususnya Jawa Timur ini kuatkan tahan NU, kepanjangan dari Nahdlatul Ulama. Itu salah satu organisasi massa di mana ajaran-ajarannya yang diberikan itu dengan jargon namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya bahwa pemahaman agama ini apa yang diberitakan oleh Allah, kemudian apa yang dijalankan oleh Rasul, dua pokok ini yang paling penting. Tetapi bila dua ini masih belum memungkinkan karena situasi berubah, bukan tidak ada, karena keduanya ini ada bahan pokok saja. Quran, hadis bahan pokok. Penerjemahannya adalah ada yang namanya qiyas, ada yang namanya qiyas. Kedua-duanya ini adalah bagaimana agama itu tidak stagnan, tapi agama itu harus berjalan sampai kapanpun. Dan untuk memahami ini, maka NU ini yang paling cepat menangkapnya. Tidak langsung mengatakan yang kafir, tidak, ini salah total, enggak. Pasti ini dunia, pasti ada sesuatu yang belum sempat kita ketahui. Dari sinilah dibedah oleh NU ini dengan sikap yang awas itu modern. Seperti Ustaz Hoirun ini, politik Islam yang beliau sebut itu politik tawasuth. Sebelum melanjutkan, penting untuk dicatat bahwa Jawa Timur adalah salah satu kekuatan historis yang berperan dalam pembentukan Indonesia. Meskipun demikian, banyak wilayah di Nusantara memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indonesia. Kekuatan sejarah seperti Singosari dan Majapahit itu berada di Jawa Timur, sementara perlawanan terhadap Inggris pada November 1945 juga terjadi di sana. Ini menegaskan pentingnya kontribusi Jawa Timur dalam pembentukan Indonesia. Meskipun demikian, provinsi-provinsi lain di Indonesia juga memiliki kontribusi serupa. NU ini sedang diperebutkan oleh semua ketiganya.
ketiga-tiganya ini semua mencuri hati kepada NU. Karena bagaimana juga sudah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ajaran NU ini indah sekali. Sehingga ketiga-tiganya mencari orang-orang yang ada NU-nya. Ya. Jadi untuk Jawa Timur khususnya ini pilihannya yang kedua, antara 02 dengan 03, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Pak Anies ini pada saat dia muncul ke permukaan ini, di belakang ini banyak orang-orang yang ya kalau bahasa kita itu orang-orang, maaf, radikal ekstrem gitu aja. Ya, sehingga sebagian orang NU itu sedikit kurang simpati gitu aja. Seorang lagi pemimpin NU, Kiai Haji Darwish, yang datang dari cabang Lumajang di Jawa Timur. Beliau juga saya tengok menekankan konsep yang sama seperti Kiai Haji Hoirun, iaitu menekankan worldview Nahdlatul Ulama itu sendiri. Prinsip tawasuth, prinsip sederhana sekali lagi ditekankan. Dan Kiai Haji Darwish memberi sedikit gambaran apakah pro kontra setiap pasangan calon dari perspektif anggota-anggota NU yang akan mengundi. Ada prinsip-prinsip di dalam mengamalkan agama. Ada prinsip tawasud, ada prinsip tasamuh, ada prinsip tawazun, ada prinsip i'tidal, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu prinsip-prinsip berfikir di Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini An-Nahdhiyah, yang diterapkan di Nahdlatul Ulama, yang kebetulan ini menjadi masyarakat mayoritas di Indonesia. Katakanlah bagaimana ketika Islam diterapkan di Indonesia dengan memakai pendekatan tawasud. Tawasud itu moderat. Seperti masyarakat yang lain juga melihat bagaimana melihat calon itu dari track record. Jejak digital itu kan tidak hilang. Mas Anies mungkin sebagian orang melihat bahwa Mas Anies itu pernah membacakan ikrar apa di acara orang-orang yang mengusung khilafah di Indonesia. Ketika dia menjadi calon gubernur di Jakarta, yang mendukung ternyata banyak bukan dari masyarakat NU pada waktu itu. Yang lebih muncul, yang lebih nampak keluar itu yang mendukung adalah orang-orang yang tidak sama orientasi perjuangannya membangun bangsa dan negara itu dengan NU. Sehingga orang-orang NU ya ini nih, menganggap bahaya ini. Kalau ini jadi ini bahaya. Karena tidak ada steril gitu loh. Ada yang menganggap begitu. Dalam perspektif mereka, yang calon kedua Pak Prabowo, ada yang menganggap oh itu punya masalah dengan hak asasi manusia seumpama. Itu ada juga yang bilang seperti itu. Ada yang tidak, oh itu kan sudah selesai. Sementara Pak Anies ya karena yang mengelilingi adalah pendorong-pendorongnya, orang-orang yang komitmen ke NKRI-annya itu kurang. Mungkin ya itu yang kemudian menjadi minusnya gitu loh. Kemudian yang ketiga Ganjar itu ada yang mengatakan wah kalau masuk ini kan partainya partai PDIP. Partai PDIP itu semuanya dianggap petugas partai. Seorang presiden pun dikatakan petugas partai. Ini kan semuanya ada plus minusnya sebenarnya. Ada plus minus. Semuanya ada plus minus. Itu bak kata Kiai Haji Darwish. Walaupun nampak beliau banyak menyebut apa minus setiap calon. Pak Prabowo mungkin dilihat ada isu berkenaan dengan hak asasi, demokrasi dan sebagainya. Pak Ganjar dilihat dibayangi oleh partinya sendiri. Mungkin orang Indonesia dan orang NU mahukan presiden yang lebih independen, bebas dari partinya sendiri. Dan bila datang ke calon 01 Anies Baswedan, ada satu tema yang diulangi kedua-dua Kiai Haji Darwish dan juga Kiai Haji Hoirun tadi, iaitu isu persepsi dalam kalangan sebahagian orang NU, hanya sebahagian tidak semua, bahawa Anies didukung oleh golongan yang melihat politik Islam lebih radikal. Itu yang disebut oleh Pak Darwish tadi, yang mengusung khilafah di Indonesia, dilihat bertentangan dari prinsip politik yang dibawa oleh NU. Masalah tanggapan Pak Anies ini soal dari segi didukung oleh mereka yang mungkin
radikal dari segi politik Islam. Nah, itu bukan fitnah dan framing, tidak ada itu. Siapa yang disebut radikal, nggak ada. PKB yang mendukung Pak Muhaimin, PKS yang mendukung Pak Muhaimin sama. Dia berdiri dan mengikuti konstitusi Indonesia. Tidak ada yang dilanggar. Salah seorang pemimpin besar Nahdlatul Ulama NU yang juga tokoh politik besar yang telah mengumumkan sokong calon 02 Prabowo tak lain tak bukan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Provinsi yang saya lawat ni, Jawa Timur ni, dianggap sangat penting ini. Inilah gubernurnya, gubernur wanita kedua dalam sejarah Indonesia, jawatan yang cukup besar. Uniknya, beliau bukan hanya gubernur Jatim tetapi juga ketua Muslimat NU. Anggota Muslimat NU sahaja 32 juta orang sebagai ketua Muslimat. Isyarat Ibu Khofifah ni sangat-sangat berharga untuk mana-mana calon. Tak keterlaluan saya sebut, ini antara ahli politik wanita yang paling kuat di Indonesia. Dan baru-baru ini, beliau telah mengisytihar sokongan terhadap Prabowo dan Gibran. Saya berkesempatan berjumpa dengan Ibu Khofifah. NU tidak berada pada barisan partai politik manapun. Nah, warga NU boleh membangun aspirasi atau afiliasi, apakah dengan partai, apakah dengan paslon, karena memang warga NU ada di mana-mana, tapi NU-nya tidak kemana-mana. Saya rasa pertama, we need strong power leader. Strong power leader untuk sebuah negara sebesar Indonesia dengan keberagaman yang luar biasa, dengan tantangan internal eksternal yang tidak ringan. Saya rasa saya melihat 02 Pak Prabowo memiliki kekuatan untuk itu. Meskipun beliau menyokong Prabowo, beliau juga meraihkan perbezaan pendapat dan sokongan dari kalangan pengikut NU, dan nampak juga ada kebanggaan bahawa NU itu berada di setiap pasangan calon. Itu juga perkara yang diraihkan. Kalau menurut saya yang pilihan NU di mana-mana. Jangan terlalu kita ego untuk di satu rumah. Di Golkar banyak, di Demokrat juga banyak, di PAN juga ada. Jadi bagaimana kita memberikan referensi tentang keberagaman di dalam sebuah institusi politik yang nanti pada akhirnya kita akan masuk dari pintu yang berbeda, tapi bersama-sama membesarkan ini. Kekuatan Indonesia ini harus dijaga oleh kekuatan pesantren. Kalau enggak, moderasi, toleransi, sudahlah. Jangan dipikir itu alami, enggak, itu ada proses yang dilakukan oleh pesantren. Membangun moderasi, membangun toleransi, membangun keseimbangan. At-tawazun, at-tasamu, at-tawasud. Nah, Sobat Maju, itu dia politik Islam di Indonesia yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan Malaysia. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi Indonesia ini memang sebuah negara yang sangat besar gitu kan. Kalau kita lihat pemilunya ini, sebenarnya pemilu Indonesia ini ya memang sangat menarik gitu kan. Sekarang ini kan boleh lihat di TikTok lah. TikTok kan paling banyak yang FYP gitu kan. Tentang pemilu Indonesia ini memang sangat menarik ini. Pemilu Indonesia gitu ya. Bagaimana Indonesia itu mengadakan pemilunya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.